Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa atamu taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin wa tahirin, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPR Masjid Al-Aqsa beserta jajarannya, dan yang saya hormati pula para sesepuh dan alim ulama di Kompleks Al-Aqsa, serta yang saya hormati dan saya cintai bapak-bapak semua dan ibu-ibu hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan pada pagi kita kali ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan pengetahuan yang baru, serta diberikan taufik untuk mengamalkannya. Sebelum berlanjut, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberikan taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Seandainya bukan karena taufik dan hidayahnya, kita tidak akan bisa melaksanakan. Mudah-mudahan taufik dan hidayah ini akan selalu ada sampai akhir kita. Kemudian juga mari sama-sama kita berdoa sebelum jalan lagi mengajar terlalu jauh, agar mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari segala penyakit, kita dihindarkan dari segala bencana, terutama yang ada sekarang wabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkatnya, kita dilindungi oleh Allah bersama keluarga kita, sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya, Bapak-bapak semua dan ibu-ibu, saya sapa dulu, sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah. Pada kita kali ini, mungkin saya di sini baru pertama kali, jadi agak asing. Ya, saya juga berkat wasilah dari Pak Rudi dan Ustaz Ramdan Ali, jadi saya bisa di sini. Jadi intinya kita sebenarnya kalau di pamfletnya itu kan pembukaan atau pengenalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita ini lebih fokusnya kepada ilmu akidah di pertemuan kali ini. Dan ini juga sebatas pengenalan. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan agama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, isinya itu ada 3 intinya. Pertama adalah berupa akidah. Jadi kalau kita buka Al-Quran pasti nggak keluar dari 3 hal ini. Dan itu semua dinamakan dengan syariat. Jadi kalau dinamakan syariat itu 3 hal ini. Pertama akidah, berkaitan dengan keyakinan. Kita lihat di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini kaitannya dengan akidah. Kemudian berkaitan juga dengan hukum zahir, hukum raga kita bergerak, yang itu dinamakan dengan hukum fikih. Seperti aqimus shalah, dirikanlah salat, bayarlah zakat. Dirikan salat itu hukum zahir, kita melihat. Ada juga kadang kaitannya dengan akhlak. Ya kan, misalnya fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata terhadap kedua orang tua. Jadi yang namanya syariat itu 3. Pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Jadi kalau kita bicara syariat itu enggak melulu fikih. Dia juga termasuk akhlak. Akhlak juga syariat. Jadi kalau nanti ada yang mau bilang kita tegakkan syariat, tegakkan juga akhlakul karimah, karena akhlakul karimah juga bagian daripada syariat. Jadi jangan sampai kita tegakkan syariat tapi akhlaknya bobrok, bukan syariat. Dan bayar hutang tepat pada waktunya syariat. Kemudian bermuka senyum, pemaaf terhadap sesama, syariat. Jadi syariat bukan melulu hanya sholat, zakat, puasa, tapi itu juga termasuk syariat. Nah, yang kita concern bicara sekarang adalah akidah. Sebelum kita masuk, ini yang akan kita bahas nanti, pembahasannya pertama
Akal dan fitrah, akal fitrah ini maksudnya adalah fitrah manusia. Jadi kita bahas, apakah akal dan fitrah manusia itu bertentangan dengan wahyu? Kadang-kadang kita sering dengar kan, iman dulu jangan akal. Ya, jadi ke depan ini iman, akal jangan. Ada seperti itu. Nanti kita bahas bagaimana hubungan wahyu akal dengan iman. Ya kan ada yang bilang tinggalin dulu akal, nanti iman dulu, percaya dulu. Jadi apa itu iman? Kenapa bisa dikatakan akalnya di belakangin, imannya di kedepanin? Sekarang apa itu iman? Kemudian yang akan kita lihat adalah keadaan masyarakat jahiliyah dari segi keagamaan. Jadi kalau ini yang subbab kedua ini sebenarnya ada hubungan pada pembahasan kenapa Islam itu diturunkan di Jazirah Arab. Nah, tapi di sini saya nggak mau terlalu melebar ke sana, saya hanya menyoroti bagaimana keadaan masyarakat jahil dari segi keagamaan. Nah, nanti kalau kita soroti dari segi keagamaan, dari segi sosialnya, kemudian dari segi geografisnya, itu akan kita bisa ketahui hikmah kenapa Allah turunkan Islam di Jazirah Arab. Nah, karena kita melihat dari segi keagamaan aja belum ketahuan hikmahnya. Itu butuh satu sesi pembahasan baru. Dan jawaban mainstream yang kurang tepat yang keluar dari lisan orang Indonesia. Kenapa Islam hikmahnya diturunkan di Arab? Jawabannya mainstream, karena jahiliyah. Karena bobrok akhlaknya. Karena itu mainstream sekali. Dan apakah tepat? Sungguh tidak tepat. Bukan itu jawabannya. Kalau kita katakan karena Arab jahiliyah, bangsa Romawi dan Persia lebih jahiliyah lagi. Kenapa nggak diturunkan di sana? Gitu. Ada bangsa yang jauh lebih jahiliyah dari Arab. Tapi kok Nabi Muhammad turunnya malah di Arab? Nah, ini kalau kita ngebahas keadaan masyarakat jahiliyah, dari beberapa sisi, itu akan kita bisa tarik hikmah kenapa Islam turun di Arab. Tapi kita karena ngebahas dari segi keagamaan aja, karena pembahasan kita menuntut untuk dari segi keagamaan aja, nggak melebar ke yang lain. Kita ngebahas kenapa ilmu akidah ini. Maka yang harus kita bahas keadaan masyarakat jahiliyah dari segi keagamaan. Bukan dari segi sosial, bukan dari segi akhlak, bukan dari segi geografisnya. Kemudian subbab ketiga adalah keadaan kaum muslimin di 3 abad pertama. Jadi 3 abad pertama maksudnya apa? Masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in. Rasulullah pernah bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa itu masaku, qarn, abadku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa selanjutnya yaitu sahabat, khulafaur rasyidin. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian masa selanjutnya tabi'in. Jadi 3 ini terbaik dalam Islam. Bukan hanya dalam Islam, terbaik dalam sejarah dunia. Jadi kalau ditanya waktu yang paling baik di dunia itu kapan? Oh, waktu lahirnya Nabi Muhammad sampai waktu wafatnya. Itu waktu terbaik yang pernah alam semesta ini lalui. Karena Nabi Muhammad insan terbaik, maka wujudnya Nabi Muhammad ada di situ, di dunia, itulah waktu yang paling terbaik di dunia. Kemudian yang terakhir adalah baru kita akan mengetahui apa itu ilmu akidah. Nah, ini yang terakhir ini, jadi kita ada stepnya. Baru terakhir nanti juga ada kesimpulan. Jadi 4 hal ini kita harus ketahui dulu dengan baik. Nah, ini yang insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Ya, ini buku rujukan yang saya rujuk ya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu agar jangan sampai nanti bertanya-tanya ini sumbernya dari mana. Sering saya rujukan ini saya taruh di belakang, orang-orang udah mulai nanya ini rujukannya dari mana ini. Saya merujuk ke 4 buku ini yang saya bikin intisarinya, kemudian saya susun sendiri. Sering saya buat sekali PowerPoint, ya saya baik itu hikmah kenapa Islam turun di Jazirah Arab. Baru step pertama ada yang ngancung ini sumbernya dari mana. Jadi sebelum semua itu bertanya nih saya katakan sumber saya insya Allah adalah yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertama ini adalah dari Profesor Dr. Syekh Ramadan Al-Buti, punya Al-Mazahib Tauhidiyah. Yang di masjid itu. Beliau seorang ulama besar
dan syahid dimakamkan di sebelah makam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu ta'ala. Jadi beliau tuh makamnya di sebelah makam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Allah ini alamat bahwasanya memang beliau syahid. Kemudian juga Muqaddimah Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan besar Islam. Dan sisanya masih buku beliau juga, Profesor Dr. Syekh Ramadan. Jadi ini sumber yang saya pakai. Kemudian kita masuk satu-satu, ya, akal, fitrah, dan wahyu. Baik, ya, bapak-bapak, ini kita lihat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, kemudian menciptakan manusia sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi di bumi ini akan dijadikan khalifah untuk apa? Wasta'marakum fiha, dalam ayat lain. Allah menyuruh manusia untuk memakmurkan bumi. Tetapi memakmurkannya ini atas sesuai dengan kemauan Allah, bukan yang lain-lain. Yang Allah mau sesuai yang Allah mau. Jadi saya ambil lagi, saya katakan lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menciptakan langit dan bumi, dan Allah ingin menjadikan khalifah di bumi. Itu mau Allah, termaktub dalam surat Al-Baqarah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu yang Allah mau. Dan khalifahnya yang mengisi bumi untuk apa? Dalam ayat lain dijelaskan wasta'marakum fiha. Allah ingin kita ini memakmurkan bumi sesuai apa yang Allah mau. Maka di sini ketika Allah menciptakan manusia, Allah harus, dalam artian harus bukan wajib, Allah mengirim tuntunan bagi manusia agar hidupnya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Maka di sini tuntunannya itu adalah namanya agama Islam. Jadi agama Islam mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu intinya sama, dan semua agamanya Islam. Ya, jadi kalau ditanya inti Islam itu satu, ya, menyembah Allah yang Maha Esa, itu inti Islam. Walaupun nanti syariatnya berbeda-beda, tapi intinya satu, dan semuanya Islam. Kalau ditanya agamanya Nabi Adam, Islam. Nabi Ibrahim Islam, Nabi Isa Islam, Nabi Musa Islam. Semua para nabi Islam. Nah, Islam inilah sebagai tuntunan hidup. Ya kan, kalau zamannya Nabi Muhammad diabadi sampai hari kiamat nggak ada lagi. Nah, jadi ini kalau Allah menurunkan Islam ini untuk apa? Biar jadi tuntunan dan manusia ini memakmurkan bumi sesuai dengan tuntunan Allah, yaitu dari agama Islam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Yang diridhoi dalam agama itu cuma, ada kata cuma. Kalau ada kata cuma berarti yang selainnya nggak diridhoi. Nah, sesungguhnya yang diridhoi di sisi Allah dari agama itu cuma Islam. Selain Islam nggak diridhoi. Artinya kita ini kalau mau diridhoin Allah dalam rangka memakmurkan bumi, hendaknya kita ngambil tuntunan itu dari Islam. Ya ini Allah maunya begini. Ketika tuntunan ini sudah Allah siapkan, maka tidak hukumnya Allah itu tidak langsung bicara sama manusia. Di dalam satu ayat Al-Quran dijelaskan, wa makanallahu an yukallima, siapa yang habis nih? Bahwasanya Allah tidak akan langsung berbicara dengan manusia kecuali dari apa? Min wara'i hijab. Jadi tidak mungkin Allah itu langsung berbicara dengan manusia kecuali lewat rasulan, au yursila rasulan, itu dalam satu ayat. Jadi yang habis-habis ya. Jadi kalau nanti saya agak lupa itu tolong dilanjutin. Ya kan? Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa min wara'i hijabin au yursila rasulan. Ya kan? Jadi tidak mungkin seorang manusia itu ngomong langsung sama Allah kecuali dari hijab, ada hijabnya. Atau Allah mengirim utusannya berupa malaikat Jibril. Maka di sini setelah Allah mengutus utusannya, Allah akan mengutus rasulnya. Sebelum Allah mengutus rasulnya, Allah ini menurunkan agama Islam. Tadi tujuannya untuk apa? Tadi untuk memakmurkan. Yang kedua, kan, agar Allah disembah. Nah, bisa nggak orang ini dengan akalnya sendiri nyampe kepada kesimpulan bahwasannya ada pencipta alam semesta ini tanpa adanya wahyu? Mungkin saja seseorang berpikir dengan akalnya sendiri, ya, karena itu fitrah manusia.
Fitrah manusia tuh udah ke sana. Nggak mungkin fitrah manusia mengatakan kalau dia berpikir dengan hati yang jernih, bahwasanya alam semesta ini terjadi kebetulan. Nggak mungkin. Buktinya, kita lihat Aristoteles yang dikatakan sebagai bapak filsafat, itu mengatakan mau tidak mau di balik alam semesta ini harus ada penggerak, dan penggeraknya satu. Mungkin dia tidak mengatakan Allah karena wahyu nggak nyampe ke dia, tapi dia berpikir dengan akalnya bahwasanya mau nggak mau harus ada. Nggak mungkin alam semesta ini bergerak sendiri, kan? Jadi bisa dengan akal manusia itu menyampai kesimpulan bahwasanya di alam semesta ini di balik itu semua ada yang menggerakkan, ada yang menciptakan. Akal sebenarnya bisa, tetapi akal nggak mampu untuk sampai gimana cara beribadah buat yang menggerakkan itu, buat yang menciptakan itu gimana cara beribadahnya. Beginikah Allahu Akbar, sujudkah, bagaimana? Nggak tahu. Maka di sini wahyu turun. Maka kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar menyembah Allah. Gimana cara menyembah Allah? Inilah butuh syariat, butuh wahyu. Salat 5 waktu. Tanpa wahyu kita nggak tahu salat 5 waktu. Tanpa wahyu kita nggak tahu zakat. Tanpa wahyu kita nggak tahu haji. Maka ini wahyu turun dari Allah. Agar apa? Agar disembah Allah. Caranya yang benar. Yang kedua, agar apa? Agar manusia nggak punya argumen lagi di hadapan Allah ketika nanti Allah tanya. Di hari kiamat Allah nanya, kenapa nggak taat perintahku? Kalau nggak diutus Rasul, nanti manusia bisa berhujjah. Ya Allah, kan nggak ada Rasul, nggak ada yang ngingetin saya. Jadi siapa yang mau, gimana saya bisa tahu caranya beribadah? Maka kata Allah dalam surat An-Nisa, rusulan mubasyirina wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Jadi Allah utus Rasul sebagai pembawa berita gembira dan peringatan agar manusia nggak punya argumen lagi di hadapan Allah. Jadi kalau nanti Allah tanya, kenapa nggak beriman? Ya kan, nggak ada manusia nggak bisa alasan lagi, nggak ada Rasul. Allah udah ngutus 25 Rasul dan mukjizatnya ada. Kenapa nggak beriman? Manusia nggak bisa berhujjah lagi. Nah di sini apa namanya? Udah ketutup semua hujah. Maka inilah tujuan hikmah kenapa Allah mengutus Rasul. Jadi yang pertama hikmah Allah mengutus Rasul agar Allah ini disembah dengan cara yang Allah ridhoi. Tanpa wahyu, tanpa diutusnya Rasul, kita nggak tahu cara beribadah yang benar kepada Allah. Yang kedua, agar kita nggak punya hujah. Kata Allah di hadapan Allah buat ngebantah kita itu nggak taat sama Allah. Ditanya sama Allah, kenapa nggak sesuai perintah Allah? Nggak sesuai perintahku, kata Allah, di hari kiamat. Mungkin saja manusia bisa berkilah. Ya Allah, tidak ada yang datang kepada kami mengingatkan. Makanya dibantah oleh Allah dalam surat An-Nisa 165. Nah, ini jadi tujuan hikmah diutusnya Rasul. Maka di sini diutuslah Rasulullah, baik Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW atau nabi-nabi sebelumnya. Dan otomatis yang namanya Rasul itu membawa kitab suci sesuai dengan ayat surat Al-Hadid 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Jadi kami utus rasul kami ya wa bil bayyinat dengan bukti, ntar kita bahasnya. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Jadi bersama mereka itu ada kitab sucinya. Ya kan? Jadi setiap rasul ada kitab suci. Nah sekarang kira-kira saya mau sedikit renungan, kan? Ketika Rasulullah ya yang Nabi Muhammad SAW membawa kitab suci Al-Quran, kemudian menyerukan kepada orang-orang untuk menyembah Allah dan beribadah dengan cara yang diwahyukan oleh Allah, dengan apa orang-orang itu bisa percaya? Boleh jadi nanti orang yang diajak, dari mana tahu kalau kamu adalah Rasulullah? Mana buktinya? Kamu itu utusan Allah. Mana buktinya Allah itu ada? Bagaimana? Nah, makanya di sini kata Allah bil bayyinat. Jadi kami utus Rasul itu dengan bukti. Bukti di sini maksudnya apa? Mukjizat. Jadi Rasul Allah diutus dengan mukjizat agar apa? Agar sebagai bukti kalau beliau adalah utusan Allah. Jadi tidak ada seorang Rasul pun kecuali dengan bayyinat, dengan mukjizat.
Untuk apa? Jadi kalau orang ditanya, mana buktinya kalau engkau adalah Rasulullah? Mukjizat. Mana buktinya kalau engkau adalah benar-benar membawa agama yang Allah inginkan? Buktinya mukjizat. Maka di sini mukjizat ini sebagai bayinat, kata Allah. Ini para ulama menafsirkan sebagai mukjizat, bayinat, bukti. Tidak ada orang yang bisa berbuat mukjizat. Makanya yang namanya mukjizat itu khusus buat para rasul dan para nabi. Dan ini tidak mungkin terulang lagi selain di antara para nabi. Ya, jadi kita ambil poin di sini bahwasannya mukjizat adalah kunci para rasul untuk membuktikan bahwasannya mereka adalah para rasul dari sisi Allah. Nah, sekarang kita lihat, ya kan? Allah meridhoi agama Islam, mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu, yaitu agama Islam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah atau Nabiullah. Kemudian Nabiullah membawa kitab suci. Ya, kemudian ya yang membuktikan Rasul. Jadi kan orang nanti bertanya, seorang Rasul akan ditanya sama kaumnya, dari mana kamu itu Rasul? Kalau kita baca surat Al-Quran, Nabi Ibrahim ditanya, Nabi Lut ditanya, Nabi semua para Nabi oleh pengikutnya ditanya. Bahkan kata Nabi Ibrahim dibilang, ya kan, dikatakan apa namanya, harlikuhu, walaupun udah dengan bukti, bakar. Kenapa? Karena udah menentang orang-orang, sekalipun Nabi Ibrahim dengan bukti. Ya kan? Kalau kan Nabi Musa dituduh bahwasanya bagaimana dia Nabi, sedangkan pengikutnya ini araziluna, orang-orang hina di antara kami. Ya kan? Artinya apa? Para Rasul itu ditanya sama pengikutnya, mana buktinya kalau kamu itu Rasul? Mana buktinya kalau Rasul itu beliau itu dari Allah, ya kan? Kitab sucinya itu dari Allah. Mana buktinya? Buktinya dengan mukjizat itu. Maka mukjizat ini sebagai pembuktian. Nah, di sini maka yang harus kita poin. Kemudian, jadi ketika Rasul Nabi mengajak, ajakan kepada tauhid, sembahlah Allah yang esa, dirikanlah sholat. Kemudian orang bertanya, mana buktinya? Kalau Rasulullah salah satu mukjizatnya adalah terbelahnya bulan. Jadi kata misalnya Rasulullah tunjukkan, pernah ditantang, mana mukjizat oleh Rasul? Dibelah bulan. Siapa yang bisa membelah bulan? Sampai sekarang juga nggak ada yang bisa. Kalau ketika bulan itu benar-benar terbelah, ya kan, itu menunjukkan bahwasannya apa yang didakwakannya benar, yang diklaimnya benar. Apa yang diklaimnya? Eksistensi Allah. Berarti eksistensi Allah ada. Ketika rembulan ini terbelah, itu membuktikan eksistensi Allah itu ada. Dan kalau rembulan itu terbelah, tidak mungkin Allah itu tidak qadir, tidak berkuasa. Yang namanya membelah rembulan pasti zatnya harus qadir. Yang kedua, zatnya harus murid, punya kehendak. Nggak mungkin bulan terbelah tanpa kehendak zat itu yang membelahnya. Kemudian zatnya harus hayy, hidup, dan seterusnya. Maka dengan mukjizat ini terbukti semua kebenaran Rasul. Ya kan? Nah, kita ini bisa nyampe kepada eksistensi Allah ini ada, ya kan, eksistensi Allah itu ada, kemudian Allah itu qadir. Kesimpulan ini dapatnya dari mana? Setelah pertama dari mukjizat. Mukjizat ini kita pahami dengan apa? Dengan akal. Jadi dengan akal manusia setelah melihat mukjizat berarti benar. Nah, berarti akal adalah sebuah proses untuk menuju kepada iman dengan wasilah mukjizat. Ya kan? Makanya para dulu sahabat ketika sebelum beriman, ya kan, melihat Rasulullah orangnya jujur, nggak pernah bohong sedikit pun. Rasulullah dari keluarga yang mulia. Dan mereka waktu itu beriman kepada Allah, cuman mereka sambil nyembah berhala, orang jahiliyah. Ketika Rasulullah bilang ini dari Allah, yang hati mereka terbuka dan bersih, mereka langsung mengakui. Kenapa? Karena Rasulullah orangnya tidak pernah bohong terhadap manusia, apalagi bohong terhadap Allah. Jadi ada peran akal di situ. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya, apakah kamu percaya Nabi Muhammad Isra Mi'raj dalam satu malam? Terus kata Sayyidina Abu Bakar apa? Lau qala aktsar min dzalik la shadaq.
Kalau beliau ngomongnya lebih dari itu, pasti Nabi Muhammad tetap berkata jujur. Artinya apa? Artinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah melihat, ini Rasulullah sama manusia aja nggak pernah bohong. Satu kata beliau, apalagi terhadap Allah. Berarti kalau Rasulullah mengklaim udah berisra mi'raj, tidak mungkin bohong. Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi beriman. Berarti di situ ada peran akal menuju kepada iman. Ya kan? Makanya bisa kita, para ulama mengambil kesimpulan, akal adalah sebagai wasilah pembuktian. Jadi nggak ada istilah akal kanan, wahyu kiri. Wahyu dulu, iman dulu, kiri dulu, akal nggak usah. Gimana mau membuktikan wahyu itu benar dari Allah tanpa adanya akal? Lantas kalau kita ditanya malaikat tanpa akal, malaikat fitrahnya diciptakan iman terus. Iblis fitrahnya diciptakan kufur terus. Tapi manusia dikasih. Jadi di sini para ulama ahlus sunnah wal jamaah, akal itu sebagai penguat daripada wahyu, sebagai pembukti bahwa wahyu itu benar. Maka nggak bisa kita bilang singkirkan akal. Kalau singkirkan akal, bagaimana cara kita membuktikan wahyu? Nah ini yang kadang-kadang salah. Kadang-kadang udah iman aja, iman. Wahyunya akalnya ntar dulu. Terus bagaimana cara seseorang itu membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW? Dulu para sahabat ada peran akal di sana. Ketika Sayyidina Hamzah melihat Rasulullah, rata-rata orang jahiliyah itu, mereka itu beriman kepada Allah, tapi mereka di samping iman kepada Allah juga nyembah berhala. Jadi dua nyembahnya. Jadi orang jahiliyah pada waktu itu ada iman, percaya Allah, tapi nyembah juga Lata wal Uzza. Ya kan? Maka di sini dibantah oleh Allah, iyyaka na'budu. Kalau nyembah Allah itu cuma Allah aja, jangan yang lain-lain. Ya kan, iyyaka na'budu, harus Allah aja, nggak boleh Lata dan Uzza, singkirin semua. Makanya dikatakan dalam ayat liuqarribuna ilallahi zulfa. Orang jahiliyah itu kalau ditanya, ini patung bukan kita sembah, dia bukan ciptain alam semesta, dia cuma deketin kita ke Allah. Artinya mereka percaya Allah itu pencipta. Tapi di samping Allah pencipta, nyembah juga berhala. Nah, artinya sudah ada tuh iman, kepercayaan mereka Allah itu sebagai pencipta. Sekarang tinggal penguatan aja. Penguatannya apa? Oleh Allah, Rasulullah dididik langsung. Ayahnya diwafatkan. Kenapa diwafatkan? Seandainya Rasulullah masih hidup, ketika sudah diutus, ayahnya masih hidup, akan dituduh orang-orang ini ajaran dari ayahnya Abdullah. Seandainya ibunya masih hidup, akan dituduh ini ajaran dari ibunya Aminah. Seandainya kakeknya masih hidup, ini ajaran dari kakeknya. Dan makanya Rasulullah itu diutus di lingkungan yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Rata-rata orang Arab waktu itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, 95%. Kenapa? Seandainya Rasulullah diutus di lingkungan yang intelek, kemudian nanti ada wahyu, janganlah kamu berkata terhadap orang tua. Dituduh, ini dari bukunya Aristoteles nih. Wah, ini dari bukunya si Plato. Wah, ini bukunya dari fulan. Ini nyontek. Gitu. Jadi hikmahnya memang Allah utus di lingkungan yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Orang jadi nanya, ini dari mana lagi kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nah itu di situ ada peran akal. Ya kan? Jadi tidak bisa kita nafikan, akal, wahyu. Tidak bisa. Akal itu sebagai penguat daripada wahyu. Tidak bisa disingkirkan. Nah, maka paradigma yang sudah biasa kita yakini bahwa wahyu dan akal bertentangan itu tidak benar. Karena bagaimana kalau akal dan wahyu bertentangan, lantas kita membuktikan wahyu itu gimana caranya? Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian, ya, kalau misalnya ada yang bilang, jadi kita itu bisa tahu Allah Wahid Esa itu dari Al-Quran atau dari kitab suci. Kalau kayak gitu nanti polanya jadi muter. Kita Rasul bilang Allah itu Esa, ya kan? Nanti orang nanya, buktinya apa Allah itu Esa? Buktinya adalah di dalam kitab suci ini. Nanti orang itu nanya, di dalam kitab suci itu apa yang membuktikan kalau kitab suci itu adalah benar? Karena saya Rasul. Siapa yang membuktikan kalau engkau itu Rasul itu benar dari Allah? Dari kitab suci ini.
kitab suci ini siapa yang membuktikan kalau ini benar? Jadi bolak-balik. Nah, jadi seperti ini polanya. Kata Rasul Nabi, ayo kita, Rasul ya, umum, ayo kita sembah Allah yang Esa. Buktinya dari mana? Kata pengikutnya, kalau ini tuh kitab dari Allah. Buktinya adalah saya Rasulullah. Apa yang membuktikan kalau kamu itu Rasulullah? Dari kitab ini. Apa yang membuktikan kitab ini? Dari saya Rasulullah. Jadi muter aja terus. Makanya saya pernah lihat, ya salah satu postingan, dia pegiat sosial media, musisi, ya. Mohon maaf ini bahasanya kasar. Dia posting foto, pokoknya dia mencela agama, kan? Saya benci dengan logika agama. Karena modelnya muter gitu. Yang membuktikan kamu kitab suci kamu itu benar dari Tuhan itu siapa? Adalah keyakinan kamu. Ya kan, keyakinan kamu itu dari mana? Dari kitab suci. Kitab suci itu dari mana? Muter gitu. Jadi logikanya logika muter. Ya dia salah karena dia nggak belajar. Kita mengatakan yang membuktikan wahyu itu benar, kitab suci itu benar dari Allah, kitab suci itu benar adalah utusan Allah, Rasulnya adalah dari mukjizat. Bukan dari situ lagi. Kalau dari situ lagi muter nanti. Makanya setiap Rasul oleh Allah dikasih mukjizat. Jadi mukjizat ini adalah sebagai pembuktian. Dengan mukjizat itu manusia memahami dengan akalnya bahwasanya dia benar utusan Allah. Jadi seperti itu, nggak muter logikanya. Ya kan? Nanti kita akan ke depan lebih mendalam. Baik, ini ya, kalau kita mengatakan tauhid itu Allah itu Maha Esa, pembuktiannya dari wahyu lagi, muter nanti. Baik, kemudian kita lihat ya. Jadi akal dan wahyu tidak bertentangan. Akal adalah sebagai alat pembuktian kebenaran wahyu. Nah, sekarang kita katakan, ya, tadi kita katakan bahwasanya, ya kan, hukum asal, ya kan, dari bahwasanya Allah itu Esa, Allah itu mengutus Rasul, adalah dengan akal, dengan mukjizat. Mukjizat itu kemudian akan kita pahami dengan akal bahwasanya Allah memang benar mengutus Rasul tersebut. Nah sekarang Al-Quran ini dikatakan sebagai mukjizat Nabi Muhammad terbesar. Apakah nanti terjadi logika muter? Kan kata Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Kata Rasulullah, katakan Rasulullah menyuruh kamu, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Apa yang membuktikan kau Rasulullah itu dari Allah? Apakah nanti akan terjadi muter kayak tadi? Enggak. Karena di sini mukjizat Nabi Muhammad terbesar adalah Al-Quran dari segi balaghahnya, sastranya. Jadi ketika Al-Quran turun, dulu di Arab tuh nggak punya kebudayaan kecuali syair. Dan Al-Quran turun dengan prosa, menantang syair. Dan balaghahnya, sastranya, melampaui sastra yang ada di Arab sana. Jadi ketika dilihat, mana kemukjizatan Al-Quran? Kemukjizatan Al-Quran itu bukan dari lafaznya, tapi dari segi balaghahnya, dari segi sastranya. Makanya dulu ketika Umar bin Khattab mendengar ayat surat Toha, Bismillahirrahmanirrahim, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya kan? Itu bergetar. Kenapa? Karena begitu hebatnya sastra Al-Quran sehingga hatinya ini bergetar, gemeteran, dan beliau nggak bisa menahan rasa khusyuknya sampai menitikan air mata. Sekarang kalau kita sih dengar Quran ngantuk. Kenapa? Karena kita nggak tahu balaghahnya, nggak tahu sastranya. Dengerin aja, ngantuk. Ya karena kita nggak tahu sastranya, nggak paham. Cara pahamnya gimana? Belajar bahasa Arab. Satu-satunya. Kalau kita mau main terjemah Al-Quran itu, sastra Al-Quran setelah masuk terjemah Al-Quran hilang. Contohnya apa? Kalau kita dalam bahasa Indonesia, misalnya, saya berkunjung ke rumah, ada orang bertamu ke rumah saya bilang, maaf, kami hanya menyediakan ini saja. Kata kami itu dalam bahasa Indonesia, kalau kami itu kan harusnya rame-rame, tapi kalau dipakai buat sendiri, itu biasanya untuk tawadu. Maaf, kami cuma segini aja menyediakannya. Itu menunjukkan tawadu. Tapi dalam bahasa Arab, kami, nahnu, kalau dipakai buat sendiri, itu bukan menunjukkan tawadu, justru sebaliknya, menunjukkan kebesaran. Makanya ketika Allah berfirman, nahnu khalaqnakum, kami ciptakan kalian. Itu nahnunya, kaminya itu, menunjukkan Allah ini lagi ingin menunjukkan kebesarannya. Kami ciptain kalian.
Tapi kan kalau udah diterjemahin bahasa Indonesia, kami, kok pakai kami? Kalau kami kan kalau nggak banyak, kalau nggak dia sendiri tapi lagi merendah. Enggak, sastranya dihilang. Makanya ketika diterjemahan hilang sastra Al-Quran. Kalau kita mau menyelami sastra Al-Quran, satu-satunya kita kuasai ilmu bahasa Arab. Itu dia jalannya. Nah ini balagohnya Al-Quran luar biasa. Maka orang jahiliyah yang notabene-nya waktu itu udah percaya adanya Allah, tinggal disentil dengan balagoh Quran, mereka langsung bergetar. Jadi semua orang jahiliyah sebenarnya dulu tahu kalau Rasulullah itu Rasul, tapi karena beberapa sebab mereka nggak mau mengakui. Ada yang karena sebab kedudukan, karena sebab tradisi, karena sebab iri orang Yahudi dan Nasrani. Maka kata Allah, orang Yahudi dan Nasrani ini ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu Rasulullah itu Rasul sama seperti mereka tahu anak mereka. Kalau kita kan tahu anak kita kan karakternya begini, rambutnya begini, ini begini. Tahu, sebenarnya tahu. Tapi nggak mau beriman, kenapa? Ada banyak sebab. Nah, jadi Allah udah turunkan hujah di depan orang-orang pada waktu itu, yang membuat mereka nggak mau mengakui adalah banyak faktor. Salah satunya gengsi. Jadi bahaya juga nih sifat gengsi bisa sampai ke kufur gini. Orang Yahudi jelas nggak mau mengakui kerasulan Rasul, gengsi. Makanya dikatakan maghdub al-maghdub alaihim, dimurkai. Orang udah tahu, ilmunya tahu, tapi nggak ngamalin. Nah ini salah, ini balagoh. Jadi Al-Quran itu mukjizat, tapi dari segi balagohnya, dari segi sastranya, orang-orang akan bingung dan merasa luar biasa. Kalau kita belajar ilmu balagoh, setiap kali kita dalemin, kita akan ketemu balagoh Al-Quran yang luar biasa. Nah ini akan kelihatan mukjizatnya. Kalau kita baca terjemah, nggak akan kelihatan mukjizat. Sampai kapanpun nggak akan kelihatan. Jalan satu-satunya adalah balagoh. Kita belajar ilmu itu. Kemudian kabar tentang masa depan. Al-Quran ngabarin dan terjadi. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Kemudian sesuai dengan penemuan ilmiah di masa sekarang, Al-Quran bicara tentang proses pembentukan anak. Ya kan, mudghah, alaqah, kemudian jadi izoman, fakasawna izoma lahma. Itu di masa waktu itu kedokteran belum berkembang. Ya kan, dokter kandungan belum ada, tapi Al-Quran udah ngabarin dan sesuai mukjizat. Nah, kenapa yang dikasih kepada Rasulullah itu mukjizatnya berupa Al-Quran, bukan berupa seperti mukjizat Nabi Isa? Ada Rasulullah mukjizatnya berupa fisik, tapi mukjizat terbesar Rasulullah itu Al-Quran. Kenapa? Kata Syekh Syarawi, kalau mukjizatnya berupa fisik seperti nabi-nabi sebelumnya, itu akan berhenti di masanya. Nabi Isa menghidupkan orang mati, ya udah berhenti di masanya. Nabi Isa wafat, Nabi Isa diangkat Allah, udah berhenti, nggak ada lagi. Nabi Musa membelah lautan, ya udah di masanya aja. Habis masa Nabi Musa, nggak ada lagi laut kebelah. Nabi Musa wafat, nggak ada lagi laut kebelah. Nabi Ibrahim gak mempan dibakar, di masanya Nabi Ibrahim wafat, nggak ada lagi. Karena Islam ini sebagai agama terakhir, maka harus ada penopang yang membuat agamanya abadi. Sementara pembuktian kerisalahan Nabi Muhammad SAW itu dengan mukjizat, maka Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat yang abadi buat Nabi Muhammad SAW. Maka Al-Quran itu tidak terkekang oleh waktu. Terus sampai hari kiamat akan membuktikan kemukjizatan-kemukjizatannya. Karena risalah yang dibawa Nabi Muhammad ini abadi. Maka mukjizatnya harus abadi. Nggak boleh terkekang oleh waktu. Nah ini kita lihat sebentar ya. Balagohnya itu Bapak-Bapak bisa lihat itu ayat Al-Quran dan surat Al-Baqarah 179 ya. Itu di ayatnya ada tentang kisos. Jadi syariat Islam ini nggak semua-muanya menghapus apa yang ada di Arab Jahiliyah. Yang baik diadopsi, bukan diadopsi istilahnya, karena memang itu ada sebelumnya dipraktekkan dari zaman Nabi Ibrahim. Seperti kisos. Dulu orang Arab bilang al-qatlu anfalil qatli, membunuh balas bunuh. Kan al-qatlu anfalil qatli. Al-Quran Islam datang ya mengatakan itu disyariatkan dalam Islam, kisos. Kata Al-Quran, fil kisosi hayatun. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Dulu orang Arab itu jahiliyah, syiarnya kalau kisos itu mereka selalu ngomong, al-qatlu anfalil qatli. Ayo kisos, al-qatlu anfalil qatli. Itu syiarnya kalau lagi mau kisos. Tapi Al-Quran syiarnya, fil kisosi hayat. Sekarang kita lihat dari segi sastra.
Kalau sastranya jahiliyah nih yang warna coklat, bunuh balas bunuh, maknanya udah selesai, ya bunuh tentang pembunuhan. Tapi kita lihat Al-Quran, fil qisasi haya, di dalam kisos ada kehidupan. Ini maknanya luas. Orang kan bertanya, kenapa di kisos ada kehidupan? Karena dengan disyariatkan kisos, orang takut mau berbuat membunuh. Kalau orang takut buat bunuh, otomatis nanti akan sedikit terjadi pembunuhan. Kalau terjadi pembunuhannya sedikit, maka masyarakat akan hidup. Dan masyarakat akan hidup, hidupnya nanti akan tentram. Jadi dengan lafaz satu yang singkat, fil qisasi hayah, maknanya banyak banget. Tapi kalau orang jahiliyah ngomong, maknanya cuma satu. Al-qatlu anfa lil qatli. Bunuh balas bunuh. Ya satu maknanya. Tapi Al-Quran bilang, fil qisasi hayah. Di dalam kisos itu ada kehidupan. Wah, maknanya kalau dijabarin banyak. Bisa dibikin artikel. Tapi kalau orang jahiliyah, al-qatlu anfa lil qatli. Bunuh balas bunuh. Selesai. Maknanya satu. Dan kalau dilihat dari segi huruf, kita lihat nih, al-qatlu anfa lil qatli. Berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Al-Qatlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Al-Qatlu anfalil qatli, ini punya orang jahiliyah ada 14 huruf. Maknanya satu. Coba kalau kita lihat Al-Quran nih, ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 huruf. Hurufnya lebih sedikit, tapi maknanya lebih banyak. Orang jahiliyah ngomong, hurufnya banyak, maknanya cuma satu. Makanya orang jahiliyah nggak heran begitu dengar Al-Quran, luar biasa. Umar bin Khattab sampai bergetar. Ini nggak mungkin dari jin, nggak mungkin dari manusia, ini dari Allah ini. Langsung beriman. Sayyidina Hamzah beriman. Bilal bin Rabah begitu melihat Rasulullah, ini Nabi ini. Nggak mungkin dia berbohong. Jadi ada akal di sana main. Jadi tidak kucuk-kucuk datang. Aman tubika, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Ada proses juga, ada dialektika yang kita tidak sadari. Dan itu lewat akal. Makanya tidak bertentangan akal dengan wahyu. Nah, ini mukjizat apa dari segi sastra. Kemudian, kabar tentang masa depan, ini sering kita baca, surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum, Rum sama Persia, Romawi dan Persia. Waktu itu dua kekuatan besar. Nah, ini kalau kita mau tahu kenapa hikmah turunnya Islam di Arab, kita harus tahu dulu bahwasanya Arab itu ada geografisnya di tengah-tengah antara dua kebudayaan besar. Persia sebelah timur dan Romawi sebelah barat. Dan Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Kalau udah dari tengah, menyebar ke kanan dan ke kiri, itu artinya udah menyebar seluruh dunia. Ini salah satunya hikmahnya bisa di sini. Jadi di sini kabar tentang masa depan, udah dikabarin duluan. Kemudian dalam juz 2, ayat pertama dalam juz 2. Saya tulus sufaha minan nas, ketika kiblat dipindahkan. Sebelum orang-orang jahiliyah ngebully Rasul, itu udah Allah kabarin duluan. Saya tulus sufaha minan nas ma wallahu qiblatihim allati kanu 'alaiha. Wahai Nabi Muhammad, itu orang-orang bodoh akan mencela kamu. Kenapa kamu pindahin kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Itu sebelum terjadi. Allah udah ngabarin duluan. Nah, ini mukjizat. Nah, jadi mukjizatnya Al-Quran itu ada baik, salah satu dengan sastra dan lain-lain. Ini yang kita kasih contoh 2 aja di sini. Baik, ini sekarang kita lanjut ke bab 2. Tadi bab pertama poinnya adalah bahwasanya wahyu dan akal tidak bertentangan. Bahkan kalau kita mau lihat pendapatnya Ibnu Taimiyah sendiri itu mengarang buku Dar'ut Ta'arudi Bainal Aqli wan Naqli. Jadi nggak ada pertentangan antara akal dengan wahyu. Jadi jangan sekali-sekali diadu domba. Akal itu menguatkan wahyu. Jadi nggak bisa kita bilang, udah iman dulu, ntar. Akalnya ntar aja, ntar. Jadi di kesampingan, agama kita bukan agama yang ikutin, tutup mata, apapun yang terjadi. Bukan. Kita agama Islam, agama ilmu. Maka yang turun pertama kali ayat, bukan perintah sholat. Ayat yang pertama turun bukan perintah zakat. Tapi perintah iqra, baca, pelajari, pahami. Jadi agama Islam ini dasarnya agama ilmu. Kemudian kata Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm.
Jangan kamu ikutin apa yang kamu nggak punya ilmunya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena yang namanya penglihatan, pendengaran, hati, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itu asas dasar agama Islam, bukan agama buta, tutup mata ikutin aja. Agama Islam agama yang berdasarkan ilmu. Nah, kemudian kita ke bab kedua, keadaan masyarakat jahiliyah dari segi keagamaan. Kita singkat ya. Pertama, ada yang mereka berpegang terhadap syariat Nabi Ibrahim. Ini Quraisy masih terhadap syariat Nabi Ibrahim. Tapi nanti dari Quraisy itu kebagi dua. Ya, ada yang mereka masih teguh dan istiqomah, artinya mereka enggak tercampuri oleh urusan jahiliyah, yaitu salah satunya bapak dan ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibunya Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah mencuri, tidak pernah mabuk-mabukan. Keturunan Nabi Muhammad dari ayahnya Abdullah sampai Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi Adam, semuanya orang-orang bersih, suci. Dan Nabi Muhammad tidak ada keturunan satupun hasil daripada zina. Maka kata Rasulullah, ma kharajtu min sifah. Aku ini nggak pernah keluar dari hasil zina. Semuanya dari nikah yang sah. Keturunan Nabi Muhammad adalah keturunan yang paling baik. Makanya kita katakan di sini, ini nyambung juga ke pembahasan ayah ibu Nabi. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ayah ibu Nabi ini dalam masa ahlu fatrah. Ya, ini sebelum Islam diutus, maksudnya ke ahlu fatrah. Jadi beliau ada di surga. Dan ayah ibu Nabi Muhammad tidak termasuk orang yang ikut-ikutan dalam hal jahiliyah, nyembah Lata dan Uzza dan lain-lain. Sementara yang lain di sebagian Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu mereka masih mengimani Allah. Ada Allah, mereka masih, tapi mereka terkontaminasi dengan perbuatan jahiliyah. Sebenarnya patung-patung yang ada di Ka'bah pada waktu itu, pada masa jahiliyah, Lata dan Uzza dan lain-lain, wa manata tsalitsatal ukhra, Ya'uq wa Nasra, dalam surat Nuh juga, itu patungnya bukan hasil kreasi orang Arab. Mereka hanya pada waktu itu bosan, tidak ada nabi yang diutus kepada mereka. Pas mereka lagi ke Syam, mereka lihat orang Romawi nyembah berhala. Kata orang jahiliyah, bolehlah kita bawa ke Mekah satu buat dipajang. Dibawa akhirnya satu ke Ka'bah. Lama-lama jadi 300. Lama-lama mereka jadi bilang, ini nih sebagai wasilah kita menuju Allah. Tapi mereka masih terhadap agama Nabi Ibrahim. Nah ini nih masalahnya ada di sini. Nah kemudian di Arab waktu itu ada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga ada Dahriyah. Dahriyah kalau kita bilang ya bisa kita bilang ateis lah ya. Nah ini kita ambil kesimpulan dulu di sini bahwasannya ya ini tiga golongan ini nih ya, mereka yang berpegang terhadap Nabi Ibrahim, baik yang mereka teguh atau yang mereka terkontaminasi, ya kan? Mereka semua masih mengakui bahwasannya Allah itu Maha Esa, tetapi yang menjadi pembedaan adalah kalau yang mereka terkontaminasi, mereka itu hukumnya kufur setelah risalah Nabi Muhammad datang. Begitu juga yang ahli kitab, kufur setelah risalah Nabi Muhammad datang. Tapi sebelum risalah Nabi Muhammad datang, itu ahlu fatrah. Dan yang ketiga adalah Dahriyah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kemudian kita bab selanjutnya, ya, keadaan kaum muslimin 3 abad. Jadi tadi yang kaum muslimin yang tidak terkontaminasi perbuatan jahiliyah, yang mereka masih hidup, dan rata-rata mereka pemuda masuk Islam. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam umur 30 tahunan. Jadi rata-rata yang masuk Islam itu dari kalangan Quraisy memang pemuda. Maka benar dikatakan kalau pemuda itu tombaknya dari bangsa. Kalau Soekarno dulu bilang, datangkan saya kepada pemuda, saya goncangkan dunia. Benar. Sebelum Soekarno ngomong, Al-Quran udah ngomong. Dalam surat Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, itu mereka adalah para pemuda. Jadi pemuda ini adalah tombak perubahan. Nah, ini kaum muslimin pada 3 abad pertama, gimana keadaannya? Pada masa Khulafaur Rasyidin, itu tidak banyak terjadi fitnah. Tidak ada bencana, tidak ada kejadian-kejadian. Masanya masa terbaik. Mereka mengimani semua yang datang dari Rasulullah. Jadi kalau ada ayat misalnya, ya apa yang Allah beritakan, semuanya diimani. Ya kan? Diimani dengan apa? Dengan iman sebenar-benarnya. Yadullah fawqa aydihim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita nggak tahu maknanya gimana Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita serahkan maknanya kepada Allah. Yang jelas tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'.
Itu di zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, di masa tabi'in, setelah wilayah Islam ini meluas, itu mulai masuk orang-orang yang dari agama sebelumnya itu masuk ke dalam Islam, ngebawa budayanya, ngebawa ajarannya, disusupin ke dalam Islam. Seperti orang yang mereka terpengaruh dengan filsafat Yunani. Waktu itu filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena waktu itu orang Arab benar-benar semangat menuntut ilmu karena didorong agama. Akhirnya diterjemahkan, tapi yang jadi musibah adalah pada waktu itu banyak yang terpengaruh dengan filsafat Yunani. Maka di sini muncul fitnah, muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul Murji'ah, muncul Qadariyah, muncul Mu'tazilah, muncul banyak banget. Ya ini apa penyebabnya? Salah satunya tadi, karena luasnya wilayah Islam, banyak yang masuk Islam, tapi membawa ajarannya yang lalu. Nah ini yang jadi masalah. Dan tidak hanya cukup di situ, mereka buat ajaran baru. Ya kan? Misalnya apa? Mengingkari qada dan qadar. Ini ada golongan. Kata mereka, qada dan qadar nggak ada. Manusia semua berbuat apa yang dikehendaki. Nggak ada qada dan qadar. Padahal jelas dalam hadis Rasulullah, ya kan, rukun iman itu iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik dan buruk. Nah ini muncul golongan ini tadi satu ini. Dan mereka menguatkan akidah mereka dengan argumen-argumen yang logika. Dengan logika mereka. Nah kemudian muncul lagi fitnah bahwasannya mengingkari sifat Allah. Ini kata ahli filsafat, sifat Allah, kudrah, iradah itu nggak ada. Dan mereka punya argumennya. Kemudian muncul lagi menyamakan Allah dengan jasmani. Allah duduk di atas arsy sebagaimana raja duduk di atas singgasananya. Sama dengan makhluknya. Muncul lagi yang mana mengingkari bangkitnya jasmani di hari kiamat. Kaum ahli filsafat, mereka mengatakan tidak mungkin jasad ini yang sudah hancur lebur dibangkitkan lagi sesuai dengan seperti sekarang ini. Maka kata para ahli filsafat, yang dibangkitkan adalah ruhnya, bukan jasadnya. Padahal jelas di dalam hadis dan Quran, yang bangkit itu jasad dan ruh, semua seperti sedia kala. Nah, ini muncul kan. Dan mereka ini dengan ajarannya ini, mereka dengan logika, mereka kuatkan ajaran mereka, dengan argumennya. Sementara yang waktu itu memegang mazhab salafus saleh, itu mereka nggak bisa ngadepin mereka itu, yang para pembawa fitnah tadi. Kenapa? Karena mereka nggak bisa berargumen. Mereka cuma bilang, kita percaya apa yang didatangkan oleh Rasulullah begini-begini. Nggak bisa berargumen. Jadi dari awal masa tabi'in sampai masa Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Nah, Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, dia sudah mempelajari ilmu-ilmu cara berdialog, ilmu logika sudah dipelajari. Akhirnya oleh Imam Abul Hasan al-Ash'ari, setelah beliau tobat ke mazhab salaf, itu Imam Abul Hasan al-Ash'ari mulai memunculkan dan mulai menguatkan akidah kaum muslimin yang sesuai salafus saleh dengan argumen, dengan logika-logika yang tidak bisa terbantahkan. Maka pada saat itu para ulama yang tadinya tidak mau belajar ilmu kalam, tidak mau belajar ilmu mantik, berbondong-bondong untuk mempelajari ilmu kalam. Karena ternyata ilmu kalam itu bukan ilmu kalamnya, bukan ilmu akidahnya yang membuat rusak, tapi yang mengisinya. Buktinya Imam Abul Hasan al-Ash'ari berhasil menguatkan mazhab salaf dengan argumen-argumennya. Jadi kalau kita katakan misalnya Allahu wahid, Allah itu esa. Misalnya Allah qadir, Allah maha kuasa, itu ada di dalam Al-Quran. Tapi bukti logikanya gimana? Nah itu dibuktikan oleh Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Dan dibuktikan juga Al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah inilah yang kedua orang ini yang kemudian dinamakan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kedua orang ini, Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, bukan membawa mazhab baru. Tidak, mazhab yang lama. Sama dengan salafus saleh, dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabat tabi'in. Cuman pada waktu itu belum ada dikuatkan dengan dalil-dalil logika, dengan argumen. Kenapa? Karena pada masa itu belum banyak fitnah, belum banyak syubhat. Sementara di masa Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, fitnah itu banyak, sehingga dibutuhkan untuk mengcounternya dengan argumen-argumen yang logik. Maka pada waktu itu ahli hadis, ahli fikih berbondong-bondong
mengakui apa yang diperbuat oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ditanya, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang sesuai dengan langkah yang sudah dipatenkan oleh Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Inilah yang disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini bukan akidah baru, akidah salafus saleh. Akidah yang dianut oleh para sahabat. Nah, pada saat itu baru muncullah namanya ilmu akidah. Jadi ilmu akidah itu baru muncul. Ilmu akidah dalam artian yang sesuai dengan akidah salafus saleh. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, baru di sini kita mempelajari akidah sebagai ilmu. Kayak misalnya ilmu hadis. Ilmu hadis itu di zaman Rasulullah nggak ada. Di zaman sahabat nggak ada. Tapi karena dibutuhkan seiring berjalannya waktu muncul ilmu hadis. Ilmu fikih di zaman Rasulullah nggak ada, di zaman sahabat nggak ada. Seiring berjalannya waktu muncul ilmu fikih. Begitu juga ilmu akidah di zaman Rasul, zaman sahabat nggak ada, emang nggak butuh. Tapi zamannya makin kesini banyak syubhat, banyak serangan, butuh ilmu akidah namanya. Nah sekarang ilmu akidah itu apa? Kita singkat karena adanya. Ibnu Khaldun mendefinisikan. Jadi ilmu akidah itu ilmu yang membahas hujah-hujah keimanan. Jadi bukti-bukti keimanan kita kepada Allah. Buktinya Allah itu qadir, maha berkuasa. Buktinya Allah itu maha iradah. Buktinya Allah itu ada. Itu bagaimana bukti-buktinya? Logiknya bagaimana? Nah ini dipelajari dalam ilmu akidah. Kenapa nggak buktinya secara dari Al-Quran aja? Tadi sudah dikatakan, kalau kita menguatkan akidah dengan bukti Al-Quran saja, dengan wahyu saja, itu bermanfaat buat kita aja. Buat yang lain nggak bermanfaat. Nanti ada orang ateis bilang, atau orang yang selain dari Islam bilang, apa buktinya kalau Al-Quran itu dari Allah? Kita bilang, ini Al-Quran bilang sendiri, Al-Quran itu dari Allah. Nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra. Kata orang Nasrani, di kitab kami nggak ada lagi kitab selain itu, berarti ini bukan dari Allah. Ya, akhirnya kan jadi begitu. Dia butuh namanya argumen logik untuk mengalahkan lawannya. Inilah yang dipelajari dalam ilmu akidah. Nah, jadi ilmu akidah ini untuk memelihara agama. Kemudian kita lihat ya, di dalam ilmu akidah ini ada 3. Ada pembahasan ilahiyat tentang sifat Allah, ada pembahasan tentang nubuat tentang sifat nabi-nabi, dan ada pembahasan tentang sam'iyat. Sam'iyat itu yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, tentang alam kubur, tentang hari akhirat, tentang akhir zaman. Ini di sam'iyat. Yang berkaitan dengan sifat Allah di ilahiyat. Allah itu maujud, Allah itu qadir, Allah itu murid, itu di ilahiyat. Di nubuat itu kita mempelajari bahwasannya yang namanya Rasul itu terkenal dengan shadiq, jujur. Yang kemudian amanah, amin, itu Rasul, para Rasul, dan semua sifat dipelajari. Nah, jadi inti ilmu akidah itu untuk menguatkan, mengokohkan akidah Islam ya dari segi wahyu dan dari segi akal. Nah, memang ini agak berat. Cuman para ulama sebagian ulama mengarang buku yang harus diketahui oleh semua kaum muslimin, yang itu tidak sulit untuk dipelajari dan untuk dihafal. Misalnya Aqidatul Awam, misalnya dipelajari, misalnya Muqaddimah Sanusiyah. Itu akidah-akidah yang memang harus kita pelajari dan semua orang muslim harus tahu. Misalnya Allah itu mempunyai sifat 20. Kalau sifat 20, apakah Allah cuma 20 sifatnya? Bukan. Itu sifat induk, semua sifat kesempurnaan bagi Allah akan kembali kepada sifat 20. Dan itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ini bab ilmu ini ya, tauhid. Kemudian sumber daripada ilmu akidah, itu apa aja sumbernya? Pertama Al-Quran. Al-Quran dan hadis mutawatir. Ini kalau kita bahas panjang, kita nggak ada waktu, jadi kita singkat aja. Jadi hadis ahad itu nggak dipakai dalam akidah, hadis mutawatir. Kenapa? Karena hadis ahad itu keotentikannya belum sampai 100%. Kalau hadis mutawatir keotentikannya 100%. Artinya pasti Rasulullah tuh ngomong begitu pasti. Kalau hadisnya ahad diriwayatkan satu orang aja, misalnya sahabat meriwayatkan satu orang, tabiin satu orang, tabiin satu orang, kesini satu orang, sampai kepada kita. Ini harus diteliti dulu. Bisa terjadi salah hafalan, bisa terjadi salah tulis, bisa jadi yang meriwayatkannya orang yang nggak soleh, harus diteliti dulu. Tapi kalau yang meriwayatkannya banyak, hadis mutawatir,
Sahabat meriwayatkan 70 orang. Tabi'in meriwayatkan 80 orang. Tabi'in meriwayatkan 100 orang. Di bawah tabi'in 1000 orang. Makin tua makin banyak. Dan semuanya itu sama. Mereka semua mengatakan bahwasannya Rasulullah itu berbicara seperti ini. Nah, kalau udah ini, begini, ini dinamakan hadis mutawatir. Dan itu keautentikannya 100% dari Rasulullah. Dalam bidang akidah, yang boleh dijadikan sumber adalah hadis mutawatir saja. Hadis mutawatir 100% Rasulullah bicara seperti itu. Contoh hadis mutawatir apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, kata Rasulullah, maka siap-siap tempatnya di neraka. Ini hadis mutawatir. Rasulullah benar mengucapkan seperti itu 100%. Nah, jadi yang boleh dijadikan dalam akidah itu hadis mutawatir. Kemudian akal sehat dan logika untuk menetapkan keduanya hal itu. Jadi ada sabr wa taksim. Ya, ada sabr wa taksim. Dulu sedikit saya ada kisah ini. Abu Hanifah dengan orang ateis. Ini dengan dari logik nih, Abu Hanifah. Abu Hanifah waktu itu ada khalifah. Khalifah bilang, panggil Abu Hanifah, saya menghadapi orang ateis, saya nggak sanggup. Kalau saya penjara orang ateis ini, malu saya. Artinya saya nggak bisa ngadepin dia. Dipanggil Imam Abu Hanifah. Pas dipanggil, kata Khalifah, ya Abu Hanifah, ini ada orang nggak percaya adanya Tuhan. Bagaimana jawaban kamu terhadap dia? Kata Abu Hanifah, baik Khalifah, tunggu sebentar, saya mau ada perlu. Ntar saya datang lagi ke sini. Ya kan? Kemudian Abu Hanifah setelah pergi, nggak balik-balik juga. Dia janjinya, taruhlah jam 3. Udah setengah 3 belum datang. Khalifah udah mulai gelisah. Jam 3 belum datang juga. Orang ateisnya udah mulai senang dia. Nggak datang, kalah. Setengah 4 belum datang juga. Sampai jam 4 baru datang. Oleh jam 4 tergesa-gesa datang, bilang, maaf Khalifah, saya datang terlambat. Ya, kenapa kamu terlambat? Jadi begini Khalifah, pas saya lagi habis dari keperluan saya mau berangkat ke sini, saya terhalang sama sungai, gede banget. Habis itu nggak ada lagi yang nyewain perahu. Akhirnya saya duduk, lewat di depan saya kayu, lewat lahan satu-satu. Lama-lama kayu itu menyusun jadi kapal, jadi perahu, menyusun. Pas sudah jadi perahu, baru saya naik. Orang ateisnya ketawa. Ya kan? Pas ketawa, kata Abu Hanifah, jangan ketawa kamu, itu jawaban buat kamu. Ya kan? Orang ateisnya kan udah bilang, dari mana bisa? Kayu nyusun sendiri jadi perahu. Kata Abu Hanifah, ini jawaban buat ente. Kenapa? Itu kayu nyusun sendiri jadi perahu aja nggak bisa. Apalagi alam semesta nyusun sendiri. Perahu aja yang simpel, cuma begitu doang, nggak bisa nyusun sendiri. Apalagi alam semesta, ada gaya gravitasinya, ada rotasinya, semuanya beredar pada tempatnya, terus nyusun sendiri. Perahu aja nggak bisa, apalagi alam semesta. Kalah udah, cuma dijawab begitu doang. Artinya akal manusia itu pasti sampai keadaan pencipta. Tapi kalau ditanya kok Stephen Hawking bisa nggak percaya Tuhan, ya padahal ahli fisika. Stephen Hawking, there is no God. Nah, ini pembahasannya panjang. Intinya filsafat barat memang menafikan hal-hal yang bersifat dibalik indrawi. Makanya tersesat ke situ. Kalau kita orang Islam mengakui dibalik hal indrawi ada. Makanya tersesat, dia maunya ngeliat-ngeliat aja mata. Padahal bapaknya filsafat aja Aristoteles yang dikatakan sebagai bapaknya filsafat dan fisika termasuk filsafat itu mengakui bahwasannya mau nggak mau di balik alam semesta ini harus ada penggerak. Itu bapaknya filsafat. Aristoteles itu. Nah, makanya Stephen Hawking termasuk orang yang disesatkan Allah dengan ilmunya. Boleh jadi orang banyak ilmu tapi Allah sesatin, boleh jadi. Ya kan? Nah, ini artinya apa? Akal ini digunakan untuk menguatkan akidah Islam, menguatkan wahyu dari Allah. Jadi jangan dipertentangan. Nah, ini berarti sumbernya juga salah satu berdalilnya kita dengan akidah adalah dengan akal sehat, dengan logika. Dan tidak ada akidah Islam manapun yang bertentangan dengan akal sehat. Nah, kalau ditanya misalnya masalah hari kebangkitan, misalnya azab kubur, itu gimana cara buktiin logikanya? Nah, kalau yang berhubungan dengan sam'iyat, kubur, hari akhirat, kita manusia ini nggak punya pengetahuan akan hal itu. Jadi pengetahuan manusia kan terbatas pada hal yang indrawi.
yang bisa dirasa, diraba, dilihat. Sedangkan hari akhirat nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Maka cukup kita dengan wahyu dan hadis yang datang terhadap hal-hal tersebut. Kalau kita sudah percaya Nabi Muhammad adalah Rasul, utusan dari Allah, otomatis kita akan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, faidah dari ilmu akidah adalah mendapatkan kemenangan dunia akhirat karena kita akidahnya kuat. Yang kedua adalah membentengi akidah kaum muslimin dari serangan dari luar Islam atau dalam Islam. Itu faidahnya. Kemudian kesimpulan terakhir ya. Pertama, bahwasanya akal dan wahyu tidak bertentangan karena sejatinya akal sebagai alat pembukti kebenaran wahyu. Ini yang harus kita tanamkan. Kedua adalah di zaman para sahabat keadaan masih sangat kondusif dan stabil, tidak ada fitnah. Makanya nggak butuh ilmu akidah. Buat apa? Orang nggak ada kok yang menyerang akidah Islam. Yang ada pada zaman sahabat dibutuhkan adalah memperluas dan menyebarkan Islam ke segala penjuru. Makanya dikatakan di zaman sahabat itu nyampe Islam ke Indonesia. Nyampe Islam ke Cina, nyampe Islam ke Eropa, itu nyampe. Bahkan ada sahabat yang dimakamkan di daerah Mongolia. Itu sahabat loh. Itu yang dibutuhkan zaman sahabat itu memperluas Islam, menyebarkan risalah Islam. Belum dibutuhin ilmu akidah, belum banyak fitnah-fitnah. Kemudian era setelah tabi'in mulai banyak masuk syubhat dan serangan pada agama Islam, baik dari dalam maupun dari luar. Maka dibutuhkan ilmu logika, ilmu akidah. Kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan mazhab baru, dia adalah perpanjangan tangan dari salafus saleh. Kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah poin terakhir kita yang bisa Al-Faqih sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan dari kesimpulan kita. Ya. Kalau zaman sahabat itu ideal dan tidak ada masalah gitu ya. Mungkin kan nomor 5 itu ada setelah ada bid'ah dari Ya. kita. Nah, maksud saya, apakah kita tidak merujuk, misalnya kita malah merujuk ke sebelumnya gitu, sebelum masa ini, zamannya zaman sahabat. Ya. Ya. Pertama adalah mungkin yang saya terjemahkan dulu pertanyaannya. Kenapa nggak langsung ke salafus saleh kok lewat Asy'ariyah Maturidiyah? Pertama, bahwa Asy'ariyah Maturidiyah adalah sebagai perpanjangan tangan penafsiran daripada mazhab salafus saleh. Kadang kita bertanya, dan ketika kita tanya bagaimana mazhab salafus saleh, ya kan, butuh riwayat. Riwayat apa yang sampai kepada kita? Riwayatnya mutawatir nggak? Ya kan? Riwayatnya mutawatir nggak? Misalnya kata yadullah fauqa aidihim. Kita mengimani sebagaimana Al-Quran mengimani. Nanti ada yang bilang, jadi Allah punya tangan, tapi sesuai yang layak sama Allah. Padahal ayat lain, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak semisal dengan apapun. Nah, berarti harusnya kita mengatakan begini, ya kan? Kita mengimani ayat yadullah fauqa aidihim, tetapi tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Itu benar. Tapi kalau dibilang yadullah fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka, ya Allah punya tangan. Gak ada mazhab salaf yang bilang Allah itu punya tangan. Orang-orang salaf hanya bilang kita beriman. Dah cukup, tidak bicara Allah punya tangan. Gak ada salaf. Sama seperti Ar-Rahman alal arsyistawa. Ar-Rahman Allah, ini ayatnya, istawa alal arsy, bersemayam di atas arsy. Terus ada orang bilang, oh mazhab salaf mengimani ya Allah di atas arsy. Bahkan ada yang lebih parah, bilang, dan nyentuh dengan arsy-Nya. Wah, parah. Di atas singgasana, nyentuh dengan arsy-Nya. Kalau nyentuh berarti kayak kita nyentuh gitu. Berarti Allah jasmani dong. Sama, berarti apa arti dari ayat laisa kamitslihi syai'? Karena Allah bilang, laisa kamitslihi syai'. Jadi ayat Al-Quran itu saling menguatkan. Jangan ngambil satu doang. Ntar kita bilang Ar-Rahman ala arsy istawa, terus kita bilang, jadi Allah itu di atas arsy. Coba ayat lain. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini ayat lain bilang, Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada.
Ini kan seakan-akan bertentangan. Lah gimana? Tadi katanya Allah di atas arsy, tapi di ayat lain bilang wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Gimana? Ya kan? Terus Allah bilang ketika Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq di Gua Hira, Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan ada dalam surat Taubah, innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Katanya Allah di atas arsy. Ini kan bertentangan sama ayat ini. Ayat ini bertentangan sama ayat ini. Kemudian yang misalnya ayat lain lagi dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kata Allah, kami lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian sendiri. Katanya Allah ada di atas arsy. Tapi sama ayat yang lain itu bertentangan. Nah, berarti di sini kita butuh metode dalam memahami ayatnya. Ayat Al-Qur'annya nggak ada yang salah pemahaman kita. Nah, sekarang kita mau merujuk ke pemahaman salafus saleh. Kemana kita merujuknya? Ya kan, semua ada golongan yang juga mengklaim dia salafus saleh. Tapi gimana yang benar salafus saleh? Gimana cara menafsirkannya? Gimana agar ayat Al-Qur'an itu tidak saling bertabrakan? Ini kan zahirnya bertabrakan kalau kita bilang tadi. Tadi katanya di atas arsy. Tapi satu sisi bilang dimanapun berada kita sama Allah. Di satu sisi bilang Allah di atas arsy. Di satu sisi bilang Allah lebih dekat sama kita, lebih dekat daripada urat leher. Nah, katanya di atas arsy, berarti kita di atas arsy dong sekarang. Gitu. Kan kalau kita pahami itu, nanti dibilang lagi, udah jangan pakai logika, kita pahami. Tapi itu akan timbul sendiri pertanyaan seperti itu. Makanya di sini fungsi ilmu akidah. Nah, jadi ketika kita bilang, kenapa kita nggak merujuk langsung ke salafus saleh? Pada dasarnya, kita ini tidak merujuk langsung karena kita ingin menjamak semua kaulnya salafus saleh. Kalau kita sendiri, kita udah menjamak belum semua? Menggabungkan semua kaul salafus saleh belum? Nah, yang menggabungkan semua kaul salafus saleh itu ditafsirkan, diinterpretasikan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita mau lihat, umat Islam ini mayoritas Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ingat, Asy'ariyah Maturidiyah bukanlah mazhab yang tukang mengkafirkan orang. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sebelum wafat beliau mengatakan kepada mereka, "Ishhadu, saksikan, anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah." Saya nggak pernah mengkafirkan orang satupun selama dia masih menghadap kiblat. Dan itulah mazhab saleh, salafus saleh. Selama orang itu masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan menghadap kiblat, dia nggak kafir. Itu yang diterjemahkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari daripada mazhab salafus saleh. Yang namanya dosa besar itu tidak mengkafirkan, tapi membuat fasik. Ya kan? Kemudian apa yang ada di antara mazhab-mazhab kaum muslimin itu adalah ikhtilaf dalam ungkapan. Mengungkapinya bagaimana? Nah, jadi ini kita harus ketahui, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah bukanlah mazhab baru. Dialah yang menginterpretasikan mazhab salafus saleh. Kalau kita punya kemampuan, misalnya, saya punya ilmu bahasa Arab, oke, ilmu fikihnya oke, usul fikihnya oke, saya mumpuni. Silakan tafsirkan sendiri mazhab salafus saleh, silakan. Tapi ketika saya tidak punya kemampuan, harus kemana saya merujuk? Saya kan nggak punya kemampuan. Sama seperti saya bilang, nggak usah ikutin mazhab fikih, ikutin aja Nabi. Saya bilang, ya kamu punya ilmu bahasa Arab nggak? Gitu kan? Ada yang bilang seperti itu. Kamu bisa paham nggak ayat Al-Quran itu ada yang nasikh, ada yang mansukh. Kemudian ada yang mujmal, ada yang mubayyan. Bisa paham nggak? Ternyata baca juga dan terjemah. Gimana mau langsung ke Rasulullah? Gimana kita memahami Rasulullah bersatu dengan bahasa Arab, Al-Quran dengan sastranya, kita itu aja tidak paham, terus kita mau bilang jangan ikuti mazhab. Mazhab itu interpretasi daripada perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Jadi sejatinya kita ini mengikuti mazhab bukan karena mazhabnya. Pertama, karena kita nggak tahu, nggak punya ilmu, jadi kita mengikuti yang punya ilmu. Yang kedua, mereka itu sebenarnya interpretasi daripada Rasulullah dan para sahabat. Memang tidak semua mazhab itu kita akuin benar dan sesuai. Ada mazhab yang menyimpang. Bagaimana cara tahunya? Cara tahunya adalah Rasulullah pernah bersabda, "La tajtami ummati ala dolalah." Umat ini nggak mungkin bersatu padu dalam kesesatan. Yang dipegang oleh mayoritas umat Islam
insya Allah itu menjadi salah satu ciri tanda itulah yang benar. Tidak mungkin umat Islam ini bersepakat dalam satu kesalahan. Nggak mungkin. Umat Islam kalau udah bersepakat sama satu perkara, itu benar dan baik. Terus saya mau katakan, Asy'ariyah dan Maturidiyah ini dianut mayoritas umat Islam. Salah satu siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang ini banyak yang mengeluhkan Sultan Salahuddin Ayyubi, tapi ini nggak tahu sebenarnya Asy'ariyah Maturidiyah. Dan di satu sisi dia mengatakan Salahuddin Ayyubi pahlawan, dipuji-puji. Tapi di satu sisi dia mengatakan Asy'ariyah sesat. Salahuddin Ayyubi dalam kitab-kitab sejarah ditulis Asy'ari. Apa Salahuddin Ayyubi sesat? Berarti yang menepukan Masjidil Aqsa sesat dong. Kufur dong. Turki Utsmani 600 tahun berdiri. Khilafah Islam, kita berjaya. Itu mazhabnya pakai Maturidi. Hanafi yang dianut. Berarti 600 tahun sesat dong. Kafir dong umat Islam. Kan jadi lucu kayak gini. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, mazhabnya Maturidi. Berarti beliau sesat dong. Nggak pakai mazhab salah. Berarti sesat semua. Berarti saya sesat. Berarti semua sesat. Jadi kan jadi kacau gitu. Ini yang saya terakhir, ini poin terakhir intermezzo. Jadi sekarang ini lagi ada beberapa orang yang menyesatkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kacau jadinya. Kacau semua. Salahuddin Ayyubi sesat. Muhammad Al-Fatih sesat. Turki Utsmani sesat. Semuanya sesat. Kacau balau jadinya. Nah ini makanya harus kita sadari bahwasannya kita ini tidak boleh mengkafirkan orang sekalipun berbeda dengan kita selama dia masih bersyahadat dan menghadap kiblat. Dan itu adalah poinnya yang terakhir saya tegaskan lagi, kita tidak langsung merujuk ke mazhab salafus saleh karena kita tidak punya ilmunya, kita tidak bisa menjamak semua kaul salafus saleh, sementara itu semua sudah dijamak dan ditafsirkan, diinterpretasikan oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, maka jalan bagi kita adalah mengikutinya. Silakan aja kalau mengikuti langsung ke mazhab salafus saleh dengan tafsiran sendiri, tidak ada yang melarang. Tapi nanti akan kacau balau seperti yang saya tadi utarakan. Seperti itu. Nah, baik. Sudah seperti itu. Bisa ditutup dengan doa aja. Baik. Kafaratul majlis. Baik. Bapak-bapak, mari sama-sama kita berdoa. Kita doakan buat kita di Indonesia dan juga jangan lupa doa buat saudara-saudara kita yang di Palestina. Kita dimanapun kaum muslimin kita doakan. Yang khususnya kita pasti lagi ngalamin pandemi, susah, kita doakan diri kita. Jangan lupa juga saudara kita yang di Palestina, karena lagi susah-susahnya. Kenapa? Negara Arab sekarang, naudzubillah, bukannya membantu untuk membebaskan Al-Aqsa, Palestina, malah ikut-ikutan mengakui negara Israel sebagai negara resmi, dan ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak usah sebut negaranya, dan ini adalah musibah besar. Karena kalau sudah diakui penjajah sebagai negara, maka mereka akan semakin bertingkah terhadap kaum muslimin di Palestina sana. Mudah-mudahan Allah segera membebaskan. Ala hadhihi wa kulli ni'matin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuafina mu'tafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshu'ana wa ta'budana wa taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم حرر لنا فلسطين والمسجد الاقصى يا رب العالمين. اللهم سلمنا مما نخاف وامنا مما نخاف واخرجنا من هذا الوباء سالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.